Hai teman-teman, sahabat keluarga Uni Internasional di Jerman. Selamat datang kembali ya di channelnya keluarga Uni Internasional di Jerman. Sama saya di sini Sri Mita Sitompul, asal dari Medan. Ya teman-teman, kalau kita di dapur berarti kita mau masak-masak ya teman-teman. Nah hari ini ya, aku sudah baru saja memasak namanya Leberknudelsuppe kalau dalam bahasa Jermannya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu sop hati bakso ya, sepertinya ya teman-teman, karena knudel itu selalu berbentuk bulat. Dan ini makanan ini pertama kali aku makan ketika kita itu liburan di Karwendel waktu itu ya teman-teman, di videonya satu ini di sini. Nah waktu itu saya udah mulai tertarik dan suka sekali dengan sopnya ini, dan baru hari ini aku mencoba untuk membuatnya pertama kali ya. Dan ini saya rasa sopnya ini enak banget ya teman-teman. Dan ini enggak cuman ala Jerman, tapi ini ala saya ya teman-teman, yang sudah saya mix. Misalnya kita bilang lah sup Leberknudelsuppe blasteran ya, ataupun bakso hati blasteran ya teman-teman. Belum pernah dengar kan, tapi ini enak banget teman-teman. So semoga teman-teman itu suka dengan resep ini, dan semoga teman-teman mencobanya di rumah, karena ini resep mudah sekali untuk dibuatin di rumah ya. Terus bahan-bahannya juga pasti ada di Indonesia ataupun di negara kalian dimanapun kalian berada. Oke? Dan saya mau makan dulu dan kalian ikutin resepnya ya. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung, subscribe-nya, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya, oke? Dan happy cooking. Oke teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kupas 2 siung bawang bombay ini dengan 5 siung bawang putih. Dan nanti setelah dikupas, teman-teman iris bawang bombaynya, dadu halus ya, kecil-kecil banget ya teman-teman. Terus bawang putihnya teman-teman tumbuk aja ya, seperti ini dia ya. Dan bawang bombaynya seperti ini hasilnya ya. Lalu ya, daun bawangnya ya, alias kalian tahu kan bawang merah itu kan dia kalau misalnya tumbuh dia ada daunnya gitu ya. Nah kalian ambil daun bawangnya itu dan potong seperti ini ya teman-teman. Nah dia potongnya seperti ini, jangan terlalu halus banget ya. Nah proses selanjutnya kita ke meja potongnya. Bahan-bahan lainnya yaitu di sini nanti kita buat 90 gram butter ya teman-teman. Terus ini ada mayoran 3 jumput aja. Ini gambarnya mayoran. Terus ini paprika hitam ya secukupnya. Terus garam juga secukupnya. Terus ini ada tepung panir 300 gram. Terus ini ada penyedap rasa, itu rasa sapi ya. Ini 1,5 ya, 1,5 kecil seperti ini.
Terus di sini ada 6 lembar roti ya, roti bantal seperti ini bahasa orang Medannya teman-teman. Terus ini air, nanti kita buat 3 liter ya. Di sini aku ada punya 2 bungkus ya, hati babi ya, totalnya itu 800 gram. Kalian juga bisa gunain hati hewan lainnya, lebih bagus hati sapi ya teman-teman. Hati sapi muda kalian bisa pergunain untuk sebagai pengganti hati babi ini, oke? Langkah selanjutnya kita panasin butter, dan setelah panas kita masukin bawangnya, kita goreng satu persatu bawangnya hingga harum, termasuk daun bawangnya tadi ya teman-teman. Lalu masukkan 3 jempol mayoran tadi ke dalam bawangnya, lalu dicampurkan dengan rata ya dengan spatula. Lalu teman-teman, untuk sayur-sayurannya ya teman-teman, ini ada wortel sekitar 7 batang ya, yang kecil-kecil. Terus ini adalah labu siam ya, dan ini nanti 2 telur ayam ini untuk menyatuin antara tepung panirnya dengan nanti hatinya itu ya teman-teman, 2 biji ya. Lalu ya di sini aku punya daging ya, daging yang pakai tulang. Nanti ini ku masukin ke dalam sopnya juga ya, sebagai broth, sebagai apa namanya, sopnya gitu ya, sebagai cita rasa sopnya gitu. Next step, sayurannya dipotong. Kalau labu siamnya itu dipotong dadu, dan wortelnya kalau misalnya ketebalan dia kalian bisa belah 2 dan potong serong. Tapi kalian jangan main serong ya. Lalu rebus dagingnya di dalam 3 liter air bersama dengan garam hingga kaldu dagingnya itu keluar. Dan ini hatinya kita mau cincang-cincang halus dulu, baru kita campur ke dalam roti bantalnya tadi, terus dengan bumbu-bumbu lainnya. Yuk ikutin terus. Nah ini hatinya udah selesai ya teman-teman. Sekarang aku pindahin ke wadah untuk dihancurin ya. Dihancurin terlebih dahulu, baru nanti dicampur dengan roti yang sudah kita lembekkan tadi ya, yang sudah kita hancurin. Lalu saya pencetin hatinya itu dengan menggunakan tangan, kemudian saya blender hatinya dengan menggunakan blender kami. Nah ini udah selesai ya, dia nggak terlalu halus banget ya aku buat ya teman-teman, cuman seperti ini doang, nggak halus banget kan. Aku bersihin dulu ya dari sininya ya teman-teman. Ini udah aku lihat air rebusan dagingnya udah mendidih, dan kita masukin sayurnya ya teman-teman, dan kita masak sampai sayurnya ini lembek ya. Dan kita itu lanjut ke proses pembuatan lebarnya ya, alias hatinya. Roti bantal tadi yang kita hancurkan, baru bawang tadi ya yang kita goreng tadi, tepung panirnya, garam, kemudian mericanya, baru kita aduk ya teman-teman. Baru udah diaduk sebentar, kita kasih telurnya. Satu persatu dulu ya teman-teman. Dan kita coba sekarang bulatinnya. Kalau misalnya dia udah bisa dibulatin, ini nggak perlu lagi kalau misalnya udah bisa dibulatin. Tapi kalau misalnya karena udah kebanyakan telur dia ya teman-teman, dan nggak bisa dibulatin, kita hanya tambahin saja tepung panirnya ya. Macam ini belum bisa dibulatin ya, belum bisa dibulatin, kita mau tambahin tepung panirnya, oke?
Lalu tepung panirnya kalian aduk di hatinya itu, terus dibulat-bulatin. Kalau misalnya udah bisa dibulat-bulatin hingga habis, terus bulatannya itu kalau misalnya kalian mau kumpulin ya kumpulin dulu. Kalau mau langsung dimasukin ke dalam sopnya ya kalian masukin lah dalam sopnya. Terus teman-teman setiap pengadukan pelan-pelan ya teman-teman lakukan. Lalu jangan lupa cicip juga rasanya, kasih penyedap rasa jika diperlukan. Ini daging yang tadi aku rebus tadi yang mana aku udah potong kecil-kecil seperti ini, potong dadu juga ya, dan tulang-tulangnya masih ada ya, karena orang Batak itu ya kalau kita makan sop tanpa kita mengais tulangnya nggak enak ya teman-teman. Jadi tulangnya tetap aku sisain dan dagingnya juga masih ada di sini ya, biar bisa kita gigit-gigiti. Batak banget ya teman-teman. Dan ini akan masukin ke dalam sopnya ini ya, biar dia sama-sama panas dan kita makan deh nanti ya. Ini penuh banget ya. Ini seblesteran ya teman-teman. Ini kita panasin aja ya teman-teman dagingnya, biar jangan cepat basi nanti ya. Ketika misalnya ini kan apinya tadi udah mati ya, aku matiin ya, udah 25 menit kemudian aku matiin. Terus ini dagingnya aku masukin gitu. Jadi kalau misalnya dagingnya dimasukin lagi ke dalam sopnya ini harus dipanasin lagi ya teman-teman, cuma dipanasin doang. Dan habis itu ini daging siap untuk disajiin. Baik itu kalian bisa makan pakai nasi ataupun pakai roti ya, roti baguette itu yang panjang itu juga bisa. Terus makan seperti itu aja juga bisa ya teman-teman. So kita tunggu aja dia panas, dan memanasinya cuman hanya terbuka seperti ini, nggak perlu ditutup ya teman-teman, biar nanti hatinya itu ya label kenudelnya ini tidak rusak ya teman-teman. So kita tunggu aja 5-10 menit ya teman-teman, baru kita makan siang. Oke? Sekarang kita sajiin ya teman-teman. Lalu teman-teman itu bisa sajiin ya dengan ini daun bawang ya, daun bawang yang biasa, dan ini daun bawangnya bawang merah ya teman-teman. Dan aku mau pakai yang ini kecil ya, biar cantiknya mantep ya teman-teman. Inilah dia di bakso noodle super kita ya, sop bakso hati ala dapur keluarga unik ya, dan ini siap untuk dimakan. So teman-teman, sampai jumpa lagi ya di konten aku selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya terutama, dan hidupin notifikasinya paling penting biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku ketika aku meng-upkan video aku. Oke? Dan ciao ciao. 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 Ciao guys.